واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar wa Madzahibul Nas fihi. Masih di masalah dalil-dalil berkaitan dengan martabah masyiah dalam takdir atau kehendak Allah Azza wa Jalla, bahwasanya takdir Allah Azza wa Jalla itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, baik itu baik menurut kita ataupun buruk menurut kita, tetapi semua takdir Allah adalah kebaikan karena berhikmah. Kita mulai dari dalil kelima dari sunnah Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin Nabi SAW. Ada seorang pria berkata kepada Nabi SAW, "Ma sya'allahu wa syi'ta." Ma sya'allahu wa syi'ta. Masya Allah itu artinya apa? Artinya betapa apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka wa syi'ta, dan yang engkau kehendaki. Kalimat Masya Allah biasa orang Muslim menyebutnya atau mengatakannya ketika takjub, kagum atau senang akan sesuatu. Masya Allah. Namun muskilah di sini adalah ketika ada tambahan wasyita di sini, wasyita. Lebih ke iskalnya, masalahnya ada di lafal waw. Wasyita. Masya Allah udah bagus, tapi kemudian wasyita. Masalahnya di lafal waw di sini. Seandainya Masya Allah thumma syita mungkin tidak masalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aja'altani wallaha adla bal Masya Allahu wahdah. Udah mulai gerimis ya? Enggak. Kata Nabi SAW, aja'altani wallaha adla, apakah kamu menjadikan diriku dan Allah itu setara? Tidak, melainkan Masya Allah wahdah, yaitu Masya Allah sendiri. Betapa kehendak Allah Azza wa Jalla sendiri, menyendiri dalam kehendaknya. Tidak ada yang setara dengan sifat masyiah Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh di sini, wal haditsu wadihud dalalati ala itsbati martabatil masyiah. Hadis ini jelas dalalahnya, petunjuknya akan penegasan martabat masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla dalam takdir. Wa anna Allah Ta'ala lahu al-masyiatu al-mutlaqah, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki apa? Kehendak yang mutlak, yang tidak nurut pada apapun, independen, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berkehendak. Ini namanya masyiah mutlaqah, ya, tidak tunduk pada apapun selainnya, masyiah mutlaqah. Kemudian wa anna lil ibadi masyiatun khadi'atun li masyiatillahi ta'ala, bahwasanya hamba-hamba memiliki kehendak, namun kehendak tersebut apa? Khadi'ah li masyiatillah,
kehendaknya hamba itu tunduk terhadap kehendak Allah. Jadi Allah memiliki masyiah mutlaqah dan hamba memiliki masyiah khadi'ah. Masyiah mutlaqah milik Allah. Kehendak secara mutlak milik Allah. Apa maksud dari masyiah mutlaqah? Yaitu kehendak yang bebas, yang tidak tunduk pada kehendak lainnya. Sementara masyiah khadi'ah ini kehendak yang tunduk dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu makhluk. Wan nahyu fil hadits innama huwa an qarni masyiatillahi bi masyiatir rasul. Larangan dalam hadis ini itu hanya di masalah apa? Di masalah menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk Rasul. Alhamdulillah. Ya rahmakallah. Ya yahdikumullah. Menghendaki atau menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak Rasul. Dengan lafal masya Allah wa syi'ta. Ini ada penyandingan, penyetaraan. Haitsu atafaha bil waw. Karena dia atafkan dengan waw, masya Allah wa syi'ta. Allati hiya li mutlaqil jam'i min ghairi tartibin wala ta'qib. Yang mana huruf waw di sini untuk penggabungan tanpa adanya tartib atau ta'qib. Tartib penertiban atau pengurutan. Tartib itu pengurutan dan ta'qib sama pengurutan. War rasulu mithlu ghairihi minal ibad. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti selain beliau dari hamba-hamba, yaitu tetap hamba Allah, makhluk Allah. Fal kullu khadi'una li masyiatillah. Semua hamba itu tunduk terhadap kehendak Allah. Wa masyiatuhum tabi'atun li masyiatillah. Dan kehendak mereka ikut dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau misalnya seorang hamba punya kehendak yang buruk? Hamba punya kehendak yang buruk. Apakah berarti Allah Ta'ala menghendakinya? Iya. Menghendakinya? Iya. Walaupun hamba itu punya kehendak buruk. Iya. Allah menghendaki hamba tersebut berkehendak buruk. Ada seorang hamba ingin mencuri karena kepepet. Dan ini kehendak yang buruk. Keinginan yang jelek. Apakah kehendak dan keinginan yang buruk ini juga diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla? Iya, secara iradah kauniyah iya. Adapun secara iradah syar'iyyah, secara syar'i tidak diinginkan. Tapi keterjadian kehendak ini dalam kalbu insan jelek maupun buruk, semua itu dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, maka tidak akan ada kehendak seperti itu. Baik. Yang keenam, wa min al-ahadits ad-dallati 'ala al-iradati wal masyiah, di antara hadis lainnya, hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, maka akan Allah jadikan dia faham akan agama. Ini syahidnya di sini, man yuridillahu bihi. Yang Allah Ta'ala kehendaki. Berarti ada iradah, ada masyiah. Berarti siapa yang Allah takdirkan kebaikan pada dia, Allah inginkan takdirkan kebaikan pada dia, maka Allah akan menjadikannya faham akan agama. Ingat di sini yufaqihu fid din, enggak mesti semangat belajar agama. Karena enggak semua orang semangat belajar agama faham akan apa yang dia pelajari. Maka di sini ibrahnya di tafaqquh fid din, memahami agama. Dan enggak semua orang yang belajar paham. Bahkan ada yang belajar bertahun-tahun, lulusan pesantren, katanya khatam ujrumiyah, hafal alfiyah, tapi enggak paham agama. Bahkan memporak-porandakan agama. Akan menjadi salah satu orang yang mempromosikan liberalisme atau Islam moderat, Islam Nusantara dan semisalnya. Enggak paham dia akan agama sebenarnya, enggak paham. Maka orang yang seperti ini
merusak agama dan nggak paham agama, walaupun belajar dan semangat dulu belajar, maka Allah tidak menginginkan darinya kebaikan. Jadi ibrahnya bukan di sekadar semangat belajar, melainkan ibrahnya di faham walaupun belajarnya nyantai. Ada orang belajarnya nyantai, Allah kasih dia pemahaman tapinya. Ada nggak? Ya kayak antum, alhamdulillah. Walaupun ini pujian yang terlalu tinggi ya, karena kayak ini nggak paham-paham. Iya ikhwan. Ada ikhwan baru ngaji salafin, kemudian ngaji belum lama, tapi dia paham. Dia paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tapi ada yang ngajinya Masya Allah udah lama, sampai tengah malam tahlil dan seterusnya, tapi nggak paham-paham kalau itu bid'ah. Ya. Dan kalau dibuat paham kemudian malah melawan. Ya. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saya cuman membagi, sementara Allah lah yang memberi sebenarnya. Allah yang memberi semuanya. Saya cuman ngebagiin apa yang menjadi pemberian Allah. Walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada orang yang menyelisih umat ini yang bisa memberi madarat pada umat ini hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkaranya, memberikan perkara atau datang perkara Allah atau hari kiamat. Jadi di kalangan kaum muslimin akan ada orang-orang yang senantiasa menjaga sunnahnya. Dan orang yang menjaga sunnahnya ini ahlus sunnah yang betul-betul menjaga sunnah Nabi SAW. La yadurruhum man khalafahum. Dalam riwayat lain, la yadurruhum man khadhalahum. Siapapun pihak yang menyelisihi ahlus sunnah, siapapun pihak yang mengkerdilkan dan menghinakan ahlus sunnah, la yadurru ahlas sunnati bih. Atau khadluhum dan khilafuhum li ahlus sunnah la yadurruhum. Artinya atau di contohnya di zaman sekarang, bahkan tahun belakangan ini, hari-hari atau bulan belakangan ini, antum bisa melihat bagaimana ahlus sunnah atau yang disebut salafi di Indonesia itu bertubi-tubi diberikan mihnah, ujian dan ikhtibar. Tuduhan-tuduhan, terutama masalah radikalisme. Masjidnya ada yang dibakar, pengajian ditolak atau dibubarkan, ustadz-ustadz dibentur-benturkan, difitnah satu sama lain. Kemudian juga video-video bermunculan menjelek-jelekan ini dan itu, dan mulai banyak seperti gerakan-gerakan masif yang tertata yang diatur untuk apa? Untuk melecehkan ahlus sunnah wal jamaah. Namun kira-kira kalau antum sekarang misalnya mempredisikan ustadz-ustadz kita lagi ngapain sekarang? Maksudnya lagi gelisah, nggak bisa tidur, apa tenang-tenang aja? Insya Allah tenang-tenang aja. Tetap ngajar kajian rutin. Beberapa asatidzah yang alhamdulillah Allah rezekikan studio, tim yang soleh, kemudian tim yang soleh ya, karena beberapa tim ustadz itu ada yang qalilul adab pada ustadznya, menjual ustadznya sendiri ya. Tim yang soleh, yang produktif kajiannya, artinya produktif di sini menghasilkan kajian-kajian bermanfaat yang dimanfaatkan kaum muslimin. Kendati pun dilecehkan nama baiknya atau nama ahlus sunnah dan tapi tetap aja tuh ngajar dengan sebagian biasanya nggak ada perubahan dari raut wajah tuh nggak ada. Apakah setelah dihina atau diancam penjara atau dibenturkan videonya, apakah garis mukanya bertambah? Tidak. Nah, ya, mungkin ubannya bertambah, tapi garis mukanya sama aja. La yadurruhum man khalafahum atau man khadhalahum. Ya. Kecuali kalau memang ternyata pemerintah memblokir dan tidak boleh ngajar lagi misalnya, naudzubillah min dzalik. Mungkin itu berefek. Tapi kalau misalnya ahlul bid'ah, ya selama mereka tidak pakai cara anarkis ya, menghinakan kita seberapa hina apapun, kemudian
maka tidak melunturkan semangat kita untuk apa? Belajar dan juga mengajar. Karena wallahi dari semua taifah, dari semua tawaif dalam tubuh kaum muslimin, tidak ada yang lebih istiqamah belajar dan juga mengajar kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun. Dan itu bisa terbukti dari kajian-kajian yang hanya membahas tentang masail ilmiah atau waqi'iyah tapi dibalut dengan ilmiah. Berbeda dengan dakwah hizbiyah yang tidak akan bisa mengumpulkan orang kecuali janji-janji manis tentang politik, menjelekkan oposisi dan seterusnya. Berbeda dengan dai-dai ahlul bid'ah yang banyak dari mereka itu sekarang jualan apa? Jualan racun. Racunnya nama membicarakan Wahabi. Itu dagangan mereka. Iya, supaya laku. Tapi apa yang terjadi? La yadurru man khadzalahum. Tidak berefek insyaallah. Faddal, lakukan itu dan semua akan ada hisabnya. Sampai hari kiamat, taifah seperti ini insyaallah akan selalu eksis. Maka perkataan Nabi SAW, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, fihi itsbatu martabatil iradah. Dalam petikan hadis tersebut ada penegasan derajat iradah dalam takdir. Wa annal umura kullaha tajri bi masyiatillahi ta'ala. Bahwasanya segala perkara itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya saya hanyalah pembagi dan Allah Ta'ala lah yang memberi. Ai innama uqassimu atau aqsimu ma amarani Allahu bihi biqismatih wal mu'ti haqiqatan huwa Allah Ta'ala. Yaitu saya cuma membagi apa yang Allah Ta'ala perintahkan saya untuk membaginya. Sementara secara hakiki yang memberi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Fal umuru kulluha bi taqdirillahi Ta'ala. Segala perkara itu sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Wal insanu musarrafun marbub. Sementara manusia itu dikuasai, ya, diperintah. Wa min al-ahadits ad-dallati 'ala al-iradah hadits Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan akan iradah kauniyah yaitu hadis Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafa'a al-haditsa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna malakan muwakkalan birrahim. Ada malaikat yang diwakilkan, yang Allah Ta'ala wakilkan dalam masalah rahim. Idza arada Allah an yakhluqa syai'an biiznillah Ta'ala la bid'un wa arba'ina lailah. Jika Allah Ta'ala menginginkan menciptakan manusia dengan izin Allah, maka dalam kurun waktu 40 sekian malam. 40 sekian malam. Berapa bulan tuh? 1 bulan lebih. Iya. Di sini syahidnya ada idza aradallah. Fa Allahu huwal muridu li khalqil adami. Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untuk menciptakan manusia. Wal ahaditsu dalatu ala martabatil masyiati wal iradati katsiratun jidda. Dan hadis-hadis yang menunjukkan akan martabat masyiah dan iradah, kehendak dan keinginan sangat-sangat banyak. Jadi martabat masih ingat martabat, yaitu martabat ilm. Dalam takdir itu Allah ilmui takdir tersebut, Allah catat takdir tersebut, Allah kehendaki takdir tersebut, dan kemudian Allah Ta'ala ciptakan apa yang Allah Ta'ala inginkan untuk ditakdirkan. Ini udah gerimis belum ya? Udah gerimis. Qadarullah angin ini nggak ada, jadi kerasa kayak weird gitu, agak aneh gitu. Iya. Qadarullah wa syafa'ala, inilah Allah inginkan ya, untuk pagi ini. Taib, kemudian kita menuju ke adillatul martabatul rabi'ati, martabatul khalq. Teksnya ada kan? Ya. Dalil-dalil martabat yang keempat yaitu martabat penciptaan. Ai anna Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'in min dzalika af'alul ibad.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Di antara sesuatu adalah perbuatan-perbuatan hamba. Jadi perbuatan manusia itu makhluk. Ibad makhluk, af'alul ibad makhluk. Ya. Fala yaqa'u fi hadzal kauni syai'un illa wa huwa khaliquh. Maka tidak ada di semesta ini sesuatu pun melainkan Allah lah penciptanya. Wa hadhihi al-martabatu hiya mahallu an-niza'i at-tawil baina ahli sunnati wa man khalafahum min al-mu'tazilati al-qadariyah. Martabat yang ini yaitu martabatul khalq, penciptaan makhluk. Ini yang diperselisihkan panjang antara ahlu sunnah dengan yang menyelisihi sunnah dari kalangan Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah dalam masalah takdir itu mazhabnya Qadariyah. Ya. Maksudnya Qadariyah apa? Bisa menjadi Qadariyah nufat, yaitu menafikan takdir. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal Jabriyah, begitu pula dengan Jabriyah. Jabriyah di sini lawan dari Qadariyah. Ya. Dalam masalah takdir. Tapi kadang-kadang Jabriyah juga disebut Qadariyah karena bermasalah dalam masalah takdir. Tapi Jabriyah dengan Qadariyah biasanya adalah istilah yang maksudnya berlawanan. Ya, teologinya cukup berlawanan antara Qadariyah dengan Jabriyah. Wa sana'ridu insyaallah li tafasilil khilafi wa adillati ahli sunnah wa adillatil mukhalifin wa nunaqishuha fil bab tsalits. Nanti insyaallah akan ada penjabaran lebih lanjutnya di bab yang ketiga tentang masalah ini. Baik. Wa amma huna fa sana'ridu lil adillatil wadihati minal kitabi was sunnati ala hadhihi al martabah. Di sini kita hanya akan membahas dalil Ahlussunnah wal Jamaah, dalil sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dalam martabah al-khalq, penciptaan. Taib, adillatu hadhihi al-martabah min al-Quran. Dimulai dari Al-Quran terlebih dahulu. Qala ta'ala fi qissati Ibrahim al-Khalili alaihi salamu hina kassara asnamahum thumma jaa ilaihi qaumuhu yunaqishunahu musri'in. Ini kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menghancurkan apa? Apa yang dihancurkan Nabi Ibrahim, ya kawan? Patung, berhala-berhala. Tapi sebagian mengkiaskan ya kemarin apa namanya? Nendang apa? Sesajen itu. Itu enggak apa-apa berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala. Ya akhi. Beda kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala dengan ini. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, tidak ada kamera. CCTV enggak ada. Ya. Tidak diviralkan dengan kamera, enggak. Ya enggak? Sehingga orang-orang itu enggak ngeliat langsung kan? Enggak ngeliat rekamannya. Lah kalau ini enggak. Kalau misalnya tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada orang yang tahu siapa yang nendang, fadhal tendang aja. Karena hal-hal seperti ini mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika antum tahu bahwasanya kalau menendang ini madaratnya lebih besar, orang-orang musyrik akan mengamuk, jangan, enggak boleh nendang. Iya. Sebenarnya kasus nendang sesajian ya. Itu ana yakin banyak orang yang melakukannya. Termasuk diantaranya ana. Tak kuat itu sesajen. Kapan? Dulu sekali ketika tidak ada yang lihat. Di ujung sawah. Di bawah pohon bambu ada belumbang namanya. Belumbang itu kalau bahasa Jawa belumbang ya. Itu semacam mata air atau kolam tapi tidak terlalu besar ya. Nah, di situ ada pohon beringin di tebing yang memayungi bumi. Dan di tepi-tepi belumbang itu ada beberapa sesajian yang dupa bukan dupa yang stick ini loh, stick terus bekas dibakar ujungnya, itu apa namanya? Dupa, termasuk dupa juga ya. Dan ada kembang-kembang. Tak tendang-tendangin, tak injek-injekin. Itu di sarang genderuwonya itu anak gitu. Dan itu sendiri, nggak ada orang lihat. Anak masih SMA dan itu
bukan hutan, kebun-kebun, nggak ada siapapun dari manusia. Dan alhamdulillah nggak ada efeknya. Malah akhirnya jadi ustadz abisnya. Maka kalau antum mau jadi ustadz, itu bisa. Nggak ada efeknya, wallahi nggak ada efek. Wallahi nggak ada efeknya sampai sekarang itu. Nggak ada efeknya, wallahi. Hah? Aku itu beda lagi. Kalau datang ke Bali kemudian depan orang, nggak bisa, nggak boleh itu malah. Itu madaratnya jauh lebih besar. Ya, tapi kalau yang anda lakukan ketika itu nggak ada madarat insyaallah. Baik madarat dari kalangan jin atau manusia. Nggak ada yang ngelihat, nggak ada kamera. Pun kalau misalnya cerita sekarang ada yang menuntut, dia nggak tahu di mana tempatnya. Ayo sok cari tempatnya di mana. Itu sekitar tahun 2004. Masih udah lama, 2004 atau 2003. Berapa tahun? Hampir 20 tahun. Fadl. Cek lagi video 20 tahun lalu. Nggak bakal ketemu. Nanti di akhirat yaumul hisab baru terlihat amalan tersebut. Nggak bakal ketemu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu tanpa sepengetahuan siapapun. Ya. Begitu. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan kasus kemarin yang diviralkan itu. Dan mereka bersalah. Kenapa? Karena kenapa divideokan? Ingin menjadi contoh bagi banyak orang. Dan juga kemarin ketika kita di rihlah di daerah Dieng, Putra belum ikut waktu itu, Ikin waktu itu kan, ada mata air, masya Allah, ini kolam air panas, air apa namanya, yang panas di gunung belerang, air belerang, panas, masya Allah. Namun di sampingnya itu mata air yang dingin sekali airnya, sebagaimana dinginnya Dieng. Dingin banget. Nah, keluar mata air di situ dari suatu lubang dan ada semacam apa gitu, ada tusukan-tusukan yang tadi tuh, dupa-dupa tadi. Dan sebenarnya kamera. Saya bilang, wah ini nggak bener ini, udah di off dulu kameranya. Setelah itu tak cabut-cabutin satu-satu. Dicabutin satu-satu. Nggak ada pengunjung lain atau apalagi pemilik lokasi tersebut, nggak ada yang lihat. Kalaupun ada jin yang lihat, biarin aja. Karena jin ngelihat juga mau ngapain? Jin ngelihat mau nyerang. Ini beda alam. Mau beritahu ke orang-orang. Nggak kedengeran. Jadi nggak usah diliput. Jadi beda dengan kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada mereka, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Berkata Nabi Ibrahim, apakah kalian itu menyembah apa yang kalian sendiri ukir, dibuat sendiri, disembah habis itu? Ini kan ketololan yang maksimal ini. Wallahu, sementara Allah Ta'ala lah khalaqakum, yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian amalkan. Di sini syahidnya ada di lafal wa ma, di lafal khalaqakum wa ma ta'malun. Iskal di sini ada tiga pendapat dalam ma ta'malun. Ma di sini ma apa? Pendapat pertama, ma di sini ma masdariyah. Pendapat kedua, ma di sini ma di sini ma mausulah. Isim mausul. Ma mausulah. Yang ketiga, ma di sini ma nafiyah, dan itu pendapat apa? Pendapat Mu'tazilah. Afwan, itu pendapat apa? Afwan, salah. Itu pendapat Jabriyah. Ana ulangi. Yang pertama, ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma yang pertama, ma masdariyah. Ya, artinya wallahu khalaqakum wa amalakum. Yaitu Allah menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Ma di sini ma masdariyah. Jadi yang tadinya ta'malun fi'il mudhari', karena ada ma masdariyah maka menjadi maknanya fi'il, maknanya isim, maknanya masdar. Wallahu khalaqakum wa amalakum, masdar amal. Allah menciptakan kalian, dan objek dua yaitu
amalan kalian. Seluruh perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Makanya Imam Bukhari membuat kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Penciptaan terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Iya. Jadi amalan kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kita mengkreasikan amalan kita sendiri. Allah yang menciptakan. Dan kita diberikan pilihan. Mau melakukan atau tidak. Diberikan pilihan. Kalau kita melakukan, maka perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Kalau kita meninggalkan, maka bentuk peninggalan tersebut juga penciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak luput dari penciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wallahu khalaqakum wa 'amalakum. Kemudian tafsiran kedua terhadap ma di sini ma mausulah. Yaitu wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'malunahu bi aydikum wa huwal asnam. Yaitu Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan dengan tangan-tangan kalian, yaitu apa? Patung-patung. Maka maksudnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, wahai kaumku, ini lihat berhala-berhala ini. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian buat ini, yaitu berhala. Berhala ini ciptaan Allah, makhluk Allah. Eksistensinya itu Allah ciptakan. Itu pendapat kedua. Dan pendapat pertama dan kedua ini pendapat Ahlus Sunnah. Sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Pendapat ketiga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma di sini ma nafiyah. Artinya Allah menciptakan kalian dan kalian tidak beramal. Artinya apa? Artinya Allah menciptakan kalian dan kalian itu tidak berbuat apa-apa. Kalian ini adalah seperti dedaunan yang kemana-mana itu ngikut arah angin tanpa bisa berbuat apa-apa. Artinya Allah menciptakan kalian dan kalian tidak punya ikhtiar. Kalian tidak punya pilihan. Kalian mujbar, dipaksa. Ini adalah madhab Jabriyah. Ya, lawan dari Mu'tazilah, lawan dari Qadariyah. Madhab Jabriyah menafikan amalan hamba. Hamba ini enggak beramal. Hakikatnya yang beramal adalah Allah Azza wa Jalla yang melakukannya. Dan ini mazhab Jabriyah dianut oleh banyak dari kalangan Asy'ariyah. Sampai sebagian mereka mengatakan bahwasanya semesta ini apapun yang terjadi itu melakukan sesuatu, tapi itu secara majaz. Hakikatnya adalah Allah yang melakukannya. Di antara dalilnya wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Di antara dalil mereka. Tapi ini batil. Makanya teologi wahdatul wujud dan juga teologi manunggaling kaula Gusti atau hululiyah juga itu mudah masuk ke kalangan Asy'ariyah. Tapi biasanya mereka Asy'ariyah yang memegang Sufi. Udah Asy'ari, Sufi pula. Maka bisa disusupi hal-hal kayak gini. Iya. Karena menganggap segala pergerakan dan segala perbuatan hamba itu hamba berbuat secara majaz, tapi secara hakikinya Allah lah yang berbuat. Ini pembahasan mereka. Ya begitu ya ikhwan. Wa qad dzakara Ibnu Katsir al-qaulaini thumma qala. Ibnu Katsir telah menyebutkan dua pendapat. Yang pertama yang ma masdariyah dan ma mausulah. Kata beliau wakilal qaulaini mutalazimun wal awwalu azhar. Kedua pendapat ini saling melazimkan satu sama lain dan yang pertama itu lebih zahir, lebih tampak, lebih tepat ma masdariyah. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. وقد علل ذلك بما يؤيده من رواية البخاري في أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yasna'u kulla sani'in wa sunna'atuhu. Allah Ta'ala menciptakan segala pencipta dan juga ciptaannya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan semua pembuat dan hasil produksi pembuat tersebut. Sani' fa'il, amil,
ya, antum misalnya memproduksi apa? Memproduksi pulpen. Maka Allah menciptakan penemu pulpen, pencipta pulpen, dan juga pulpennya. Itu semua Allah ciptakan. Ini yang kadang-kadang kemudian kalau kita ngajarin anak kita kadang-kadang agak sedikit susah karena logikanya belum nyampe. Tapi semua hasil produksi dari produsen, Allah menciptakan produsennya dan Allah menciptakan juga produksinya. Tidak ada yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Fa akhbara anna sina'ati wa ahlaha makhluqatun. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sina'ah, yaitu sina'at, ya, produksi-produksi dan ahlnya, para produsennya itu semua makhluk. Fallahu ta'ala khaliqul khalqi wa af'alihim kama dallat ala dhalika al-ayatu wal hadithu. Allah Azza wa Jalla adalah pencipta seluruh makhluk dan perbuatan seluruh makhluk. Antum tahu chameleon apa namanya? Binatang yang kayak iguana atau iguana mungkin namanya. Matanya bisa ini terus bisa berubah. Bunglon. Bunglon. Ya, Alawiyun. Apa tuh? Alawiyun. Habib dong. Oke, bunglon. Antum lihat bagaimana perubahan warna dalam bunglon tersebut. Dan dia kan makhluk bersisik ya. Jadi kulitnya tuh kayak ada tonjolan-tonjolan dan semisal. Itu namanya makhluk bersisik lah. Bagaimana kok warnanya bisa? Itu semua perubahan warna detail itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia pengen pindah ke tangkai atau ranting berikutnya tuh pelan gini kan, pelan pura-pura gitu pelan sambil matanya tuh kesana kemari. Dan semua pergerakan tersebut makhluk Allah Azza wa Jalla. Binatang tersebut tidak bisa menciptakan gerakannya sendiri. Tapi dia punya kehendak gak? Punya kehendak. Hanya saja kehendak binatang terhadap perbuatannya tidak ada ganjaran pahala maupun dosa. Adapun kehendak manusia untuk ke perbuatannya ada posibilitas pahala maupun dosa. Kenapa? Karena binatang tidak diberi syariat disebabkan tidak memiliki akal. Tapi Allah berikan hidayah pada ikhtiarnya dan juga pada perbuatannya. Nah, kalau manusia ini diberi akal dan nafsu, makanya ada hisab terhadapnya. Begitu pula jin, diberi akal dan nafsu, maka kehendaknya manusia itu akan dihisab nanti di hari akhir. Namun kehendak manusia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah juga. Tapi seperti itu ikhwan yang bisa kita sampaikan dari kitab Al-Qadha wal Qadar. Kita lanjut ke kitab Kifayatul Akhyar.